Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu. Saya Reza Nandita. Saya Najwa Sabira. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi, yaitu membahas riset strategi digitalisasi UMKM tentang menggali hambatan dan peluang. Slide pertama akan dibacakan oleh Anandita. Oke, jadi yang pertama ini ada pentingnya digitalisasi UMKM di Indonesia. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang 61,07% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Pandemi COVID-19 mempercepat urgensi digitalisasi, namun hanya sekitar 13% UMKM yang telah memanfaatkan platform digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan hambatan, menggali peluang, dan merumuskan strategi digitalisasi komprehensif dilengkapi dengan bisnis model Canvas. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu rumusan masalah di sini adalah hambatan utama digitalisasi UMKM, bagaimana mengoptimalkan peluang digitalisasi dan strategi digital paling efektif untuk UMKM Indonesia. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi hambatan digitalisasi UMKM, menganalisis peluang digitalisasi UMKM, merumuskan strategi digitalisasi komprehensif, dan yang terakhir ada menyusun bisnis model Canvas untuk UMKM digital. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Terus yang ini ada konsep dan manfaat digitalisasi bisnis, definisi dan ruang lingkupnya. Digitalisasi adalah transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis analog menjadi digital, mencakup pemasaran, e-commerce, pembayaran, operasi, dan analisis data. Manfaat digitalisasi yang pertama itu perluasan jangkauan pasar 3-5 kali, peningkatan efisiensi operasional 25-30%, pengurangan biaya pemasaran 40%, peningkatan customer engagement. Terus yang terakhir akses data untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada hambatan digitalisasi UMKM. Yang pertama itu ada hambatan internal, yaitu keterbatasan SDM itu 78% kurang skill digital, ya, terus kendala finansial, biaya tinggi, resistensi terhadap perubahan, kurangnya literasi digital. Dan hambatan eksternalnya itu infrastruktur teknologi terbatas, regulasi dan kebijakan belum mendukung, kompetisi pasar digital ketat, dan akses terbatas ke teknologi canggih. Selanjutnya dibaca oleh Yang selanjutnya ada peluang digitalisasi UMKM. Yang pertama itu ada peluang pasar digital. Pengertiannya adalah pertumbuhan e-commerce Indonesia 77 miliar dolar, 25-30% YoY, penetrasi internet dan smartphone tinggi 77% populasi. Perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Yang kedua ada peluang teknologi, yaitu platform digital terjangkau, sosial media marketing, perkembangan payment, gateway, dan vintage, serta solusi cloud computing yang mudah diakses. Slide selanjutnya ada strategi digitalisasi UMKM. Jangka pendek 0-6 bulan itu optimalisasi media sosial, integrasi marketplace, adopsi pembayaran digital. Yang kedua ada jangka menengah 6-18 bulan itu pengembangan website, implementasi CRM, otomatisasi pemasaran digital. Yang ketiga ada jangka panjang 18 bulan, implementasi analisis data, fitur e-commerce canggih, integrasi ekosistem digital. Bisnis model Canvas untuk UMKM digital itu BMC adalah alat strategis dengan 9 blok untuk menggambarkan, mendesain, dan menganalisis model bisnis, membantu UMKM memvisualisasikan model bisnis digital, mengidentifikasi area digitalisasi, menganalisis dampaknya, dan merencanakan transformasi sistematis. Implementasi BMC menunjukkan digitalisasi adalah transformasi fundamental yang melibatkan semua aspek operasional bisnis. Slide yang terakhir akan dibacakan oleh Anandita. Oke, dan di sini ada kesimpulan dan sarannya yang rekan-rekan semuanya, yaitu kesimpulannya itu ada UMKM menghadapi hambatan internal, SDM financial resistensi, dan eksternal infrastruktur regulasi. Namun ada peluang besar nih dari pertumbuhan pasar dan teknologi digital, strategi bertahap, dan BMC yang sangat membantu. Sarannya yaitu UMKM untuk mulai kecil fokus
atau mengembangkan skill digital pemerintah, yaitu mensederhanakan regulasi, bangun infrastruktur, berikan dukungan finansial, dan penelitian selanjutnya yaitu ada studi sektoral, analisis regional, dan model adopsi teknologi yang terakhir. Sudah. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi